Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah pada Fisika Instrumentasi, kode mata kuliah ABKC 4707. Di sini kami dari kelompok 3 beranggotakan Diana Ekawati dan saya Siti Arbainah. Kami akan menjelaskan tentang materi prinsip pengukuran besaran mekanika. Latar belakang pada makalah kami yaitu, menurut sejarah, sejak zaman dahulu, orang telah melakukan pengukuran, sehingga mengukur itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk selalu dilakukan dalam mempelajari berbagai fenomena. Kemudian, pengukuran itu dilakukan pada umumnya dimaksudkan agar orang dapat berkomunikasi secara kuantitatif dalam berbagai bidang seperti perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Jadi, fisika merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dalam pengukuran kuantitatif dengan metode ilmiah. Kemudian, instrumentasi itu merupakan salah satu ilmu teknik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan nilai pengukuran yang lebih akurat. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai dan satuan. Besaran ini menyatakan sifat dari benda melalui hasil pengukuran. Para ilmuwan dalam bidang mekanika berpendapat bahwa semua besaran fisik dalam mekanika itu dapat dinyatakan dengan 3 besaran pokok, yaitu panjang, massa, dan waktu. Rumusan masalah pada makalah kami yaitu, pertama, apakah definisi dari besaran mekanika? Kemudian, apa fungsi pengukuran besaran mekanika? Bagaimana prinsip pengukuran besaran mekanika? Dan apa saja contoh instrumen-instrumen ukur yang sering digunakan dalam mekanika? Pertama, kami membahas definisi terlebih dahulu. Besaran fisika atau sering disingkat sebagai besaran adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung menggunakan instrumen pengukuran. Kemudian, satuan adalah pernyataan yang menjelaskan arti dari suatu besaran. Mekanika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan tersebut. Adapun unsur-unsur penyusun mekanika ialah ruang, waktu, materi, dan gerakan materi, yaitu variasi tempat terhadap waktu. Sehingga timbullah konsep kecepatan dan percepatan dalam kinematika, yaitu bagian dari mekanika yang membahas sifat-sifat gerakan serta kemudian konsep massa, kinetik, potensial dalam dinamika, yaitu cabang mekanika yang membahas tentang penyebab dan juga penyebab gerakan benda tersebut. Ukuran banyaknya gerakan ditinjau dari usaha yang diperlukan untuk mengubah gerakan dapat dikatakan sebanding dengan kuantitas materi, yaitu massa materi maupun kecepatan dari materi tersebut. Maka timbullah konsep impuls atau momentum yang didefinisikan sebagai hasil kali dari massa dengan kecepatan. Demikianlah secara umum contoh besaran mekanika selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear besaran-besaran pokok dari panjang, massa, dan waktu. Kemudian kita membahas tentang besaran dan satuan. Di sini besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti panjang, massa, waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian kegiatan mengukur artinya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Besaran fisika baru terdefinisi maksudnya besaran fisika disebut sebagai besaran jika dia memiliki nilai dan memiliki satuan. Contohnya di sini adalah panjang jalan adalah 10. 10 di sini sebagai nilai dan kilometer di sini adalah sebagai satuan. Kemudian, satuan adalah ukuran dari suatu besaran
yang ditetapkan sebagai satuan. Contohnya adalah kilometer, meter itu sebagai satuan panjang, kemudian ada jam, menit, detik sebagai satuan dari waktu, ada kilogram dan gram sebagai satuan dari massa, dan lainnya. Kemudian sistem satuan itu terbagi menjadi dua macam, ada sistem numerik dan sistem metrik. Maksud saya ada sistem metrik dan sistem non-metrik. Nah, sistem metrik di sini ada MKS atau meter, kilogram, sekon, dan CGS atau sentimeter, gram, sekon. Kemudian sistem internasional. Sistem satuan MKS yang telah disempurnakan, yang paling banyak dipakai sekarang ini adalah tergabung dalam satuan yang disebut sebagai Satuan Sistem Internasional atau SI. Dalam satuan SI ini terdapat 7 besaran pokok. Nah, ini ada 7 besaran pokok. Mungkin kalian sudah familiar. Besaran pokok tersebut adalah panjang, massa, waktu, arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Di sini ada satuan dan singkatan juga dimensinya. Nah, kemudian dimensi. Dimensi itu adalah cara besaran itu tersusun oleh besaran pokok. Fungsinya dimensi itu adalah untuk menurunkan satuan dari suatu besaran, kemudian untuk meneliti kebenaran suatu rumus atau persamaan. Kemudian metode penjabaran dimensi yaitu dimensi ruas kanan sama dengan dimensi ruas kiri, kemudian setiap suku berdimensi sama. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi pada besaran turunan itu ada satuannya yang tidak menggunakan nama khusus. Misalkan pada kecepatan satuannya tetap meter per detik, luas meter kubik, dan juga ada yang memiliki nama khusus. Misalnya seperti gaya, itu satuannya ada newton, energi joule, gaya watt, dan frekuensi hertz. Nah, ini contoh besaran turunan dan dimensinya. Di sini contohnya ada luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha dan energi, dan impuls dan momentum. Kemudian, fungsi pengukuran besaran pada mekanika. Pengukuran dilakukan guna untuk membuktikan atau menguji suatu materi atau rumus. Dalam kehidupan sehari-hari, pengukuran sering digunakan dalam banyak profesi, seperti pengukuran yang dilakukan oleh tukang jahit ketika memotong kain, tukang kayu bangunan untuk mengukur kayu yang akan digunakan untuk membuat bangunan. Kita juga sering melakukan pengukuran seperti mengukur tinggi badan, menimbang berat badan, mengukur selang waktu, dan lain-lain. Fungsi besaran mekanika untuk menentukan sesuatu yang dapat diukur dari pembahasan mekanika tersebut. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip pengukuran besaran mekanika. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang bersesuaian dengan objek yang diukur. Jadi, mengukur adalah membandingkan suatu objek yang akan diukur dengan suatu alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Dalam mengukur besaran mekanika, haruslah memperhatikan nilai objek yang akan diukur agar sesuai dengan peruntukannya. Misalnya, apabila kita ingin mengukur tebal sebuah buku tulis, maka alat ukur yang tepat digunakan adalah mistar atau penggaris. Sebaliknya, mengukur ketebalan sehelai rambut misalnya, jika alat ukur yang digunakan penggaris, maka hasil yang akan diperoleh tidak akan sahih. Jadi, yang paling tepat digunakan adalah mikrometer. Pengukuran besaran mekanika dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran langsung dapat dilakukan dengan menggunakan alat langsung hingga diperoleh besaran fisis yang dikehendaki secara langsung pula. Misalnya, untuk mengukur besaran massa buah dengan menggunakan neraca digital,
Sedangkan pengukuran tidak langsung, yaitu pengukuran suatu besaran yang diperoleh melalui besaran lain. Misalnya, untuk mengukur besarnya percepatan gravitasi bumi di suatu tempat di atas permukaan bumi, kita tidak dapat melakukannya secara langsung, tetapi melalui pengukuran panjang tali dan periode dalam suatu percobaan bandul matematis. Kemudian, instrumen ukur dalam mekanika. Instrumen atau alat ukur merupakan piranti untuk mengukur suatu besaran selama pengamatan. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Berbagai macam alat ukur memiliki tingkat ketelitian tertentu. Hal ini bergantung pada skala terkecil alat ukur tersebut. Semakin kecil skala yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut. Beberapa contoh alat ukur sesuai dengan besarannya. Alat ukur panjang. Yang pertama yaitu mistar atau penggaris. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Pada pembacaan skala, kedudukan mata pengamat harus tegak lurus dengan skala mistar yang dibaca. Adapun bagian-bagian dari penggaris adalah yang pertama, yaitu skala. Biasanya terdapat dua skala dalam penggaris, satu dalam cm dan yang lainnya dalam inci. Kemudian angka yang berfungsi untuk menunjukkan hasil pengukuran. Kemudian ada satuan untuk mengingatkan tentang satuan dari penggaris. Kemudian cara menggunakan mistar atau penggaris yaitu yang pertama, menempatkan skala 0 pada penggaris yang sejajar dengan salah satu ujung benda yang akan diukur. Setelah itu, perhatikan ujung benda lainnya dan kemudian bacalah skala pada mistar atau penggaris yang memang sejajar dengan ujung benda. Kemudian, untuk bisa membaca hasilnya dengan benar, Anda harus melihat bagian tegak lurus dengan tanda garis skalanya. Pastikan untuk lebih teliti dalam melihat hasilnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pengukuran. Kemudian ada jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk mengukur suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Umumnya, jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang suatu benda, diameter bola, tebal uang logam, dan diameter bagian dalam tabung. Jangka sorong terdiri dari 6 bagian penting, yaitu yang pertama ada skrup pengunci. Bagian pertama adalah pengunci yang mempunyai fungsi untuk menahan bagian-bagian yang bergerak saat berlangsungnya proses pengukuran, misal rahang dan diprop. Kemudian, rahang luar yang terdiri dari rahang geser dan rahang tetap memiliki fungsi untuk mengukur diameter dalam atau sisi bagian dalam sebuah benda, misalnya diameter hasil pengobaran atau diameter sebuah lubang. Kemudian ada rahang dalam yang terdiri dari rahang geser dan rahang tetap yang memiliki fungsi untuk mengukur dimensi luar atau sisi bagian luar sebuah benda, misal tebal, lebar sebuah benda kerja, atau diameter luar sebuah kaleng. Kemudian ada diprop atau pengukur kedalaman bagian. Ini umumnya terletak di bagian ujung jangka sorong. Diprop memiliki fungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Kemudian ada skala utama dalam cm dan inci. Skala utama dalam bentuk satuan cm memiliki fungsi untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk cm yang disebut juga metric scale, dan dalam satuan inci untuk menyatakan ukuran utama dalam bentuk inci yang disebut juga dengan imperial scale.
Kemudian ada skala Nonius atau vernier. Skala Nonius dalam bentuk milimeter berfungsi sebagai skala pengukuran fraksi dalam bentuk milimeter. Skala Nonius dinamakan juga skala vernier untuk menghormati nama penemunya, yaitu Pierre Vernier, ahli teknik berkebangsaan Prancis. Panjang 10 skala Nonius adalah 9 mm. Jadi, satu bagian skala Nonius atau jarak antara dua garis skala Nonius yang berdekatan sama dengan 0,9 mm. Untuk ukuran inci, garis skalanya ada pada bagian atasnya. Kemudian, cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur suatu benda. Yang pertama, kendurkan baut pengunci dan geser bagian rahang geser. Pastikan rahang geser bekerja dengan baik. Jangan lupa untuk memeriksa atau cek ketika rahang tertutup harus menunjukkan angka 0. Kemudian bersihkan permukaan benda dan permukaan rahang agar tidak ada benda yang menempel dan bisa menyebabkan ketidaktepatan hasil pengukuran. Lalu, tutup geser rahang hingga mengapit benda yang diukur. Ketahui hasilnya dengan membaca skala utama dan skala Noniusnya. Jika kita ingin mengukur diameter bagian dalam sebuah benda, misalnya diameter cincin, maka pengukuran menggunakan rahang atas. Rapatkan rahang atas, lalu tempatkan benda, misalnya cincin, yang akan diukur diameternya. Tarik rahang geser hingga kedua rahang menempel dan menekan bagian dalam benda. Pastikan bahwa dinding bagian dalam benda tegak lurus dengan skala. Dalam artian, benda jangan sampai miring. Kemudian ada mikrometer skrup. Mikrometer skrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer skrup digunakan untuk mengukur diameter benda bundar dan plat yang sangat tipis. Nah, ada sekitar 7 bagian dari mikrometer, yaitu yang pertama ada frame, merupakan rangka mikrometer yang dijadikan pegangan kita saat memegang mikrometer. Kemudian ada anvil, yaitu poros tetap berukuran kecil yang digunakan sebagai tumpuan tetap terhadap benda yang akan diukur. Kemudian ada spindle, yaitu poros yang dapat digerakkan ke kanan dan ke kiri sesuai ketebalan benda yang diukur. Kemudian ada lock atau pengunci untuk mengunci pergerakan spindle sehingga pembacaan hasil pengukuran bisa lebih akurat. Kemudian ada sleeve atau poros yang memiliki skala utama untuk membaca hasil pengukuran. Kemudian ada thimble, yaitu poros pemutar yang memiliki skala Nonius untuk menentukan nilai desimal dengan ketelitian 0,01 mm. Yang ketiga ada ratchet atau komponen untuk menggerakkan spindle agar menjepit benda yang akan diukur. Kemudian cara pengukuran benda menggunakan mikrometer skrup, yaitu yang pertama, putar thimble kebalikan arah jarum jam. Ini akan membuat spindle bergerak menjauhi anvil. Masukkan benda yang akan diukur di antara anvil dan spindle. Putar ratchet searah jarum jam, ini akan menggerakkan spindle agar menjepit benda yang akan diukur. Kalau spindle sudah mentok, maka akan terdengar bunyi pada ratchet ketika Anda memutarnya. Putar lock untuk mengunci spindle, lalu lihat dan baca hasil pengukurannya. Kemudian ada alat ukur massa. Yang pertama yaitu neraca Ohaus. Neraca Ohaus digunakan untuk menimbang massa suatu benda dalam praktik laboratorium. Neraca ini sering digunakan dalam pengukuran laboratorium karena memiliki tingkat ketelitian yang tinggi, yaitu mencapai 0,01 gram. Neraca Ohaus ada 3 macam, yaitu neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, dan neraca 4 lengan. Pengukuran massa di laboratorium biasanya menggunakan neraca Ohaus yang memiliki 3 lengan atau 4 lengan. Neraca 3 lengan umumnya memiliki kapasitas 610 gram dengan ketelitian 0,1 gram,
Setiap lengan pada neraca memiliki skala dengan beban geser atau anting sebagai kilogram standar. Lengan pertama membuat angka satuan dan sepersepuluhan, yaitu 0 sampai 10 gram. Lengan kedua membuat angka ratusan, yaitu 0 sampai 500 gram. Dan lengan ketiga membuat angka puluhan, yaitu 0 sampai 100 gram dengan skala terkecil 0,1 gram. Nah, bagian dari neraca Ohaus, yaitu yang pertama ada tombol kalibrasi, merupakan sebuah skrup atau knob yang digunakan untuk mengenolkan atau mengkalibrasi neraca ketika neraca akan digunakan. Kemudian yang kedua ada tempat beban, merupakan sebuah piringan logam yang digunakan untuk meletakkan benda yang akan diukur massanya. Kemudian ada pemberat atau anting, merupakan logam yang menggantung pada lengan yang berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran. Pemberat dapat digeser-geser dan setiap lengan neraca memilikinya. Kemudian lengan neraca merupakan plat logam yang terdiri dari skala dengan ukuran tertentu. Jumlah lengan pada neraca biasanya ada 2, 3, atau 4 bergantung jenisnya. Masing-masing lengan menunjukkan skala dengan satuan yang berbeda. Kemudian garis kesetimbangan atau titik nol itu digunakan untuk menentukan titik kesetimbangan pada proses penimbangan atau pengukuran massa benda. Kemudian langkah-langkah menggunakan neraca Ohaus 3 lengan, yaitu yang pertama, posisikan skala neraca pada posisi 0 dengan menggeser pemberat atau anting pada lengan depan, tengah, dan belakang ke sisi kiri dan putar tombol kalibrasi sampai garis kesetimbangan mengarah pada angka 0. Kemudian periksa bahwa neraca pada posisi setimbang. Lalu, letakkan benda yang akan diukur massanya di tempat yang tersedia pada neraca atau tempat beban. Kemudian geser ketiga pemberat diurutkan dari pemberat yang paling besar ke yang terkecil, yaitu dimulai dari lengan yang menunjukkan skala ratusan, puluhan, dan satuan hingga tercapai keadaan setimbang. Lalu bacalah massa benda dengan menjumlahkan nilai yang ditunjukkan oleh skala ratusan, puluhan, dan satuan atau sepersepuluhan. Kemudian ada alat ukur waktu. Yang pertama ada stopwatch analog. Jenis stopwatch ini merupakan jenis stopwatch manual yang menggunakan jarum penunjuk sebagai penunjuk hasil pengukuran. Jarum penunjuk tersebut seperti pada arloji. Nah, bagian-bagian dari stopwatch analog, yaitu yang pertama ada tombol start atau stop, yang berfungsi sebagai tombol untuk memulai pengukuran atau tombol start dan untuk mengakhiri pengukuran waktu atau tombol stop. Tombol ini terletak menjadi 1. Kemudian ada tombol kalibrasi atau pembuat posisi 0. Berfungsi untuk mengkalibrasi sebelum pengukuran dan pembuat posisi jarum menunjukkan angka 0. Dan stopwatch analog ini ada yang berjenis tombol start dan tombol stop, dan kalibrasi atau pembuat 0 dipisah, dan ada pula yang digabung. Kemudian jarum penunjuk menit. Dan dalam jarum penunjuk menit berfungsi untuk menunjukkan hasil pembacaan dalam menit, dan jarum penunjuk detik untuk menunjukkan hasil pembacaan dalam detik. Kemudian skala pengukuran dalam menit dan dalam detik merupakan ruas atau selang antara detik dengan 1 detik lain di atasnya atau di bawahnya, ruas atau selang antara menit dengan 1 menit di atasnya atau di bawahnya. Nah, berikut adalah prinsip kerja dari stopwatch analog, yaitu yang pertama, pada tombol start ditekan, penahan pegas pertama akan terbuka sehingga gerigi berputar dan pegas pertama akan terkalibrasi secara periodik sehingga jarum bergerak. Kemudian pada saat yang sama pegas kedua tertekan sehingga tercipta komposisi kerja secara mekanik. Jarum akan berhenti dan menunjukkan waktu yang telah dilalui sejak penekanan pegas pertama. Dan pada saat kalibrasi, penekan pegas akan membuat pegas kedua terkalibrasi sehingga pegas pertama kembali tertekan seperti semula.
dan jarum kembali ke posisi 0. Kemudian, yang kedua ada stopwatch digital. Stopwatch digital adalah jenis stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai penunjuk hasil pengukuran. Dan waktu dari hasil pengukuran dapat kita baca hingga satuan detik. Stopwatch ini adalah suatu jenis stopwatch yang menggunakan layar atau monitor sebagai penunjuk hasil pengukuran, seperti jam digital, yang dimana perhitungan waktu berdasarkan perhitungan elektronik. Selain itu juga, stopwatch dapat otomatis peka terhadap cahaya dan dapat dibuat dengan menggunakan sensor cahaya sebagai saklar elektronik untuk menentukan awal dan akhir pencatatan rangkaian pencacah digital dengan ketelitian 0,0001 sekon. Maka, dengan stopwatch digital, otomatis peka cahaya dapat dilakukan suatu pengukuran waktu tempuh pelari dengan ketelitian dan ketepatan yang dapat diandalkan. Satu hal yang perlu diketahui oleh pengguna bahwa stopwatch baik digital maupun analog sama-sama menggunakan baterai, tetapi ada pula yang menggunakan energi surya. Bagian-bagian dari stopwatch digital, yaitu yang pertama ada layar atau monitor sebagai media penampilan pembacaan atau hasil pengukuran secara elektrik berupa angka-angka. Kemudian tombol start atau stop untuk memulai pengukuran dan untuk mengakhiri pengukuran. Lalu ada tombol kalibrasi sebagai tombol untuk mengkalibrasi ke angka 0. Pada stopwatch digital ada juga stopwatch yang terdapat tombol untuk mereplay hasil pengukuran yang telah digunakan. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penggunaan stopwatch yaitu yang pertama, menyiapkan stopwatch yang akan digunakan untuk mengukur, kemudian memastikan bahwa keadaan stopwatch dalam keadaan 0 atau telah terkalibrasi, kemudian menekan tombol start untuk memulai pengukuran waktu, kemudian menekan tombol stop untuk mengakhiri pengukuran waktu, dan membaca hasil pengukuran. Lalu untuk mengulangi pengukuran, maka menekan tombol start atau stop 1 kali dan jarum akan kembali ke 0, kemudian tekan tombol start lagi untuk melakukan pengukuran kembali dan stop untuk mengakhiri. Nah, kesimpulan pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, besaran fisika atau sering disingkat sebagai besaran adalah sifat-sifat fisika dari suatu materi atau sistem yang dapat diukur dan dihitung atau dikuantifikasi menggunakan instrumen pengukuran. Yang kedua, mekanika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu. Kemudian yang ketiga, besaran mekanika selalu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear besaran-besaran pokok dan dari panjang dengan dimensi L, massa dengan dimensi M, dan waktu dengan dimensi T. Kemudian pengukuran dilakukan guna untuk membuktikan atau menguji suatu materi atau rumus. Kemudian instrumentasi merupakan salah satu ukur teknik yang makin terasa keperluannya dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan nilai pengukuran yang lebih akurat. Kemudian, instrumen atau alat ukur merupakan piranti untuk mengukur sesuatu besaran selama pengamatan. Selanjutnya, prinsip pengukuran besaran mekanika adalah ketelitian dan ketepatan. Kemudian, pengukuran besaran mekanika dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Instrumen ukur dalam mekanika, yaitu pada alat ukur panjang adalah penggaris atau mistar, pada alat ukur massa adalah neraca, Ohaus, dan pada alat ukur waktu adalah stopwatch. Sekian presentasi dari kelompok kami, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.